and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Shalom saudara, beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili, dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya, agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan.
Apa yang dibangun untuk diteruskan kepada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Sekali lagi semuanya shalom. Puji Tuhan, kita berada di akhir bulan ini untuk kita bisa berada di gedung ini, di gereja ini, itu karena kasih dan karunia Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mengikuti ibadah ini dan mempersiapkan hati dan hidupnya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih anugerah-Mu Tuhan mempesona bagi hidup kami Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan menghidupi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan. Jika kami ada di tempat ini Tuhan, itu karena anugerah-Mu yang setia hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji nama Engkau Tuhan. Kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh
hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, kau sungguh karya-Mu Tuhan,
dan duka semua ku serahkan. Yang tak lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kita mau lagu ini dari awal. Ini aku, Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka semua ku serahkan. Yang tak lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan Dan kepada-Ku semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Untuk kemuliaan-Mu yang berkenan padamu. Beri tepuk tangan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sekali lagi semuanya shalom. Semuanya shalom. Yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya, berikan senyuman termanis di kanan kiri depan belakang, dan berikan tos. Mari kita bersuka cita hari ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
Mari saudaraku, kita akan satukan hati kita untuk berdoa syafaat pagi hari ini. Limpahan syukur kami naikkan kepadamu, kami bawa ke bait kudus-Mu Tuhan pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang luar biasa, karena kami punya Allah yang dahsyat, yang layak kami agungkan, kami tinggikan Tuhan. Khususnya pagi ini Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan di seluruh Tuhan jagat raya ini Tuhan merayakan kemenangan dengan beribadah kepadamu pagi hari ini Tuhan. Maka kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kami melepaskan berkat kami memberkati hamba-hambamu, kami memberkati para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami memberkati Bapak Rubin Adi Abraham, kami memberkati Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, kami memberkati Bapak Pendeta Abednego Rasdi, dan kami juga memberkati Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Kartomius Sarjono Tuhan. Demikian juga Tuhan, Gembala pembina kami Bapak Insinyur Niko dan juga Ibu Mulyanti Suwarna. Tuhan, Engkau Tuhan taruhkan visi misimu atas anak-anakmu, atas pemimpin-pemimpin dan pembina kami. Mari Bapak Engkau terus perbaharui mereka Tuhan, terus Tuhan tambahkan pengetahuan yang baru, roh-roh marifat yang baru, pewahyuan yang baru untuk anak-anak Tuhan, untuk para pembina kami dan juga para pemimpin rohani kami. Mari Bapa, biarlah dimanapun Tuhan Kau tempatkan, oh Tuhan, para pemimpin rohani kami ini Tuhan, tapi mereka tetap berjaga-jaga atas iman kami. Kami tahu Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi doa mereka, apa yang menjadi tangisan mereka Tuhan, untuk kemajuan jemaat-Mu Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur Tuhan. Terlebih Tuhan, pagi hari ini kami juga mengucap syukur Tuhan untuk 5 generasi di tempat ini Bapak. Kami mengangkat tangan kami karena kami tahu Tuhan, kehidupan kami setiap hari ada di dalam tangan Tuhan. Terlebih dalam pembinaan gembala kami Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami Tuhan, sehingga mereka, kami tahu Tuhan, setiap hari Tuhan nama kami disebut, setiap hari Tuhan kami terus dibangun iman kami melalui doa-doa mereka Tuhan. Karena itu Bapak, biarlah apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Gembala kami terus Tuhan yang akan mempersiapkan jawaban-jawaban yang tepat, terlebih untuk pergumulan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Kau juga terus campur tangan Tuhan, sehingga pengurus-pengurus gereja ini Tuhan, kami bisa bekerja sama, kami bisa saling melengkapi, kami bisa saling membangun, sehingga kami pengurus-pengurus gereja dan juga Bapak Ibu Gembala kami ada kerjasama yang baik untuk kemajuan pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk majelis dan pengurus Tuhan. Bahkan juga kami mengucap syukur untuk panitia renovasi gudang sebelah Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur apapun yang Tuhan sudah berbuat untuk kami, karena kami tahu Tuhan Engkau sudah mempersiapkan berkat yang besar, berkat yang luar biasa untuk jemaat GBI Gunung Padang ini Tuhan. Kapasitas berkat yang besar Engkau sudah sediakan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Dan Tuhan, SDM yang luar biasa, potensi-potensi yang luar biasa Tuhan persiapkan untuk jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kami siap menerima berkat-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mengucap syukur Tuhan, dana yang Tuhan sediakan. Kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Kami tahu punya Allah yang maha kaya Tuhan. Karena itu dana-dana yang kami butuhkan untuk merenovasi gudang sebelah, di dalam nama Yesus Tuhan akan cukupkan. Sampai tepat pada waktunya sebelum Natal Tuhan, kami sudah akan bisa menikmati gudang sebelah dengan penuh kemegahan, karena Tuhan sudah persiapkan segala sesuatunya dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga memberkati kota kami, di mana kami ada di sini Tuhan. Kami melepaskan berkat kami untuk kota kami. Kami ada di sini Tuhan, itu semua karena campur tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan, khususnya gereja ini Tuhan, kami 5 generasi di tempat ini, gereja ini Tuhan, akan menjadi saluran berkat bagi kota kami Purbalingga. Tuhan melepaskan roh kelimpahan, roh kekayaan, roh kesejahteraan, roh kemakmuran bagi kota kami. Sehingga kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini pun Tuhan, kami menjadi saluran berkat bagi Kandang Gampang, bagi Purbalingga. Terlebih Tuhan, kami juga memberkati bangsa dan negara kami. Kalau kami sudah menyelesaikan pemilu Tuhan, dan Tuhan sudah menetapkan presiden dan wakilnya Tuhan, siapapun yang Tuhan sudah tempatkan, kami mau menghormatinya. Dan kami mau menjadi warga negara yang baik dengan terus berdoa bagi kemajuan negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada roh pemulihan bagi negara kami. Kami tahu Tuhan akan ada pembaruan yang luar biasa bagi negara kami.
Karena itu Bapak, kami terus menyerahkan Tuhan. Sampai nanti presiden dan wakilnya dilantik 5 tahun ke depan akan ada kemajuan luar biasa. Indonesia akan terus menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani dan bangsa yang besar Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk pagi ini. Kalau Tuhan sudah kirimkan Bapak Ruben untuk menjadi berkat bagi kami, apapun yang mau Tuhan sampaikan untuk kami, Tuhan berbicaralah melalui Bapak Ruben Tuhan, sehingga itu menjadi jawaban bagi jemaat di tempat ini. Apapun yang mau Tuhan sampaikan itu menjadi isi hati Tuhan, dan kami siap untuk menerimanya dengan ucapan syukur Tuhan. Kami terus memberkati juga Tuhan Bapak Gembala kami. Engkau juga akan campur tangan dimanapun hari ini pelayanan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita bersuka cita bahwa kita kedatangan dari adik-adik SMP Boromeus. Beri tepuk tangan untuk mereka. Mereka akan mempersembahkan satu buah lagu, dan saya persilakan adik-adik untuk maju ke depan. Puji syukur kami aturkan pada Tuhan, mewakili keluarga besar SMP Santo Boromius, mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Gembala Sidang GBI Gunung Padang, Bapak Kartomius Sarjono, yang sudah memberikan waktu kepada kami, anak-anak SMP Santo Boromius, untuk ikut berpelayanan di GBI Gunung Padang ini. Sudah lama kami merindukan untuk bisa berpelayanan, dan baru sekali ini ya Bu, kami punya kesempatan untuk bisa berpelayanan di GBI Gunung Padang. Kami juga bersyukur melihat ada banyak mantan murid SMP Santo Boromius di sini yang aktif berpelayanan, luar biasa. Itulah harapan dari SMP Santo Boromius, supaya siswa-siswi SMP Santo Boromius selalu rajin berpelayanan dimanapun gereja mereka. Ini anak-anak kami pada minggu ini yang berpelayanan ada dari berbagai denominasi gereja yang ada di Purbalingga. Biarlah apa yang mereka persembahkan pada pagi hari ini ikut menguatkan iman jemaat di GBI Gunung Padang untuk tetap terus berpelayanan, berpengharapan pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat menikmati, Tuhan memberkati.
Aku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam
kami terpesona kepada Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Dan Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih yang penuh berkat dan sukacita. Tuhan sudah sediakan buat kami pujian, penyembahan, persembahan pujian dari anak-anak. Kiranya menjadi yang berbau harum di hadapan Tuhan. Korban syukur di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga saatnya kami mau duduk diam di hadapan Tuhan. Kami mau dengaran akan suara Tuhan. Sebab itulah yang menjadi bagian dalam hidup kami, tuntunan kami, pelita bagi jalan kami, terang bagi jalan kami, sehingga senantiasa kami dibawa oleh Engkau ke padang rumput hijau dan air yang tenang. Kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Bapa, urapi kami semua dengan kuasa urapan yang baru, dan hamba-Mu Tuhan hanya ada di dalam tangan dan kuasa Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas hamba, pakai lidah bibir hamba menjadi penyambung lidah-Mu untuk menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ini cucu-cucu saya luar biasa suaranya ya. Iya, saya sudah punya cucu 10. Dan cucu yang paling besar sudah 21 tahun. Iya. Jadi ini cucu nggak tahu cucu nomor berapa. Kelas berapa ini? SMP? Kelas 78 ya. Iya, berarti cucu saya. Nanti panggil saya Opa ya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Amin. Saudara diberkati Tuhan semua. Saya terlihat wajah-wajah yang luar biasa hari ini. Wow. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kita itu dahsyat dan luar biasa. Saya ingin menyampaikan tentang iman yang mengalahkan pikiran negatif. Ya, iman yang mengalahkan pikiran negatif. Next. Bapak Ibu, pikiran negatif bisa datang kapan saja. Betul? Pikiran negatif bisa datang kapan saja. Pikiran negatif apabila dibiarkan akan berakibat sangat buruk pada seseorang maupun pada kelompok kecil maupun besar. Saudara, keluarga bisa pecah apabila ada salah satu orang punya pikiran negatif. Perusahaan bisa maju, bisa berkembang apabila pikirannya semua satu, baik. Tetapi ketika ada muncul seseorang yang memiliki pikiran yang negatif, perusahaan sebesar apapun bisa hancur. Nah, Bapak Ibu, tergantung bagaimana respon kita ketika melihat situasi, kondisi, masalah yang sedang dihadapi. Ketika respon kita baik, maka pikiran pun akan menjadi baik. Tetapi ketika respon kita negatif, maka langkah, ucapan, tindakan pun akan menjadi negatif. Nah, semuanya itu akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan rohani. Apabila di gereja ini, gereja yang ya saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan berkati saudara karena sedang membangun ya. Sedang merenov yang di sebelah sini Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu kita sekalian bahwa ketika kita ada proyek yang Tuhan berikan kepada kita, inilah saatnya untuk mempersatukan
menumbuhkan pikiran yang baik. Amin. Saya tadinya nggak ngerti saudara bahwa ini sudah direnovasi atau belum. Saya berdoa, Tuhan ini apa yang mau disampaikan untuk jemaatmu di Purbalingga. Nah jujur saya baru menyelesaikan ini tadi pagi jam 1. Kenapa Bapak Ibu? Saya berdoa dan baru menemukan kemarin. Jujur dalam minggu ini kami sangat padat. Hari Minggu ibadah, selesai ibadah mempersiapkan tempat karena hari Rabu ada pernikahan. Sementara kami mempersiapkan tempat pernikahan, ada satu jemaat yang sedang sakit kritis. Selesai pemberkatan nikah, kami langsung ke rumah sakit. Dan sudah saya berdoa, saya melihat kondisinya sudah tinggal tunggu waktu. Saya pulang dari rumah sakit jam 1:30 pagi sampai rumah, jam 2.48 dipanggil. Usia masih sangat muda, 38 tahun. Siapa yang di sini takut mati? Siapa yang di sini berani mati? Ayo saudara, seringkali manusia itu takut mati loh. Ini pikiran negatif ya. Pikiran negatif itu muncul secara mendadak bisa. Seringkali kita ini manusia, orang Kristen yang sudah tahu bahwa kita itu hidup di dalam kasih karunia, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa mesti takut mati? Betul nggak? Saudara takut mati? Ya, loh. Kalau kita takut mati berarti kita meragukan ketuhanan Yesus. Kalau kita takut mati berarti kita meragukan Yesus itu adalah Juru Selamat. Ya Pak ya? Saya nggak berkata amin, enggak lah saudara ya. Nah, saya tidak akan khotbah itu. Kembali ke konteks. Nanti malam bablas kemana-mana ya. Jadi ketika pikiran negatif itu muncul seperti yang tadi barusan saya ungkapkan, akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan rohani kita. Kenapa orang Kristen yang sudah sekian tahun tetapi rohaninya masih tetap anak-anak bahkan menjadi bayi? Maunya dikasih yang lembut, susu, madu, bubur, tidak bisa dikasih nasi yang keras. Bahkan nasi tim aja masih menolak. Saudara ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena rohaninya, pertumbuhannya itu lamban, kata Tuhan Yesus. Kenapa kamu begitu lamban untuk mengerti isi kitab suci? Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat mengalahkan iman kita ini, bisa mengalahkan pikiran yang negatif. Kemudian satu pertanyaan, apa sebabnya ada pikiran negatif? Paulus di dalam surat Filipi, ya saya memang saya mencari saudara data-data yang perlu disampaikan untuk kita hari ini. Apa sebabnya ada pikiran negatif? Next. Nah, kita akan baca Filipi pasal 1 ayat 15 sampai dengan 18. Bapak Ibu, cucu bisa baca? Bisa baca? Kalau bisa baca sama-sama. 3, 2, 1.
Isu yang pertama adalah ada orang-orang yang memberitakan Kristus dengan dan karena dengki dan perselisihan. Saudara, ini tindakan-tindakan negatif. Pikiran-pikiran negatif. Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ada yang berpikir negatif tentang kenapa Paulus di penjara. Itu Paulus nulis ini ada dalam keadaan di penjara. Ya. Kenapa Paulus di penjara? Kenapa hamba Tuhan di penjara? Kenapa? Apakah berbuat jahat? Maka beberapa orang mempunyai pemikiran-pemikiran yang negatif tentang Paulus. Itu muncul di permukaan di antara jemaat yang ada di Filipi. Makanya Paulus mengungkapkan ini, menyatakan ini, dan akhir daripada kata ini, dan aku akan tetap bersuka cita. Walaupun diisukan tidak baik, walaupun diisukan sesuatu yang buruk, yang jahat, dengan niat dengki, perselisihan, dan lain sebagainya, puji Tuhan, Paulus tetap berpikir baik. Amin. Isu yang berikut, di dalam ayat yang pasal yang ketiga, ayat 18 sampai dengan 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ini pikiran negatif Bapak Ibu. Pikiran mereka hanya soal perut saja yang dipikir. Ibadah, yang penting perutku kenyang. Ke gereja, yang penting perutku kenyang. Kegiatan, yang penting perutku kenyang. Saudara, dan hidupnya ternyata menjadi seteru salib Kristus. Seteru itu artinya musuh. Tidak sepakat, tidak sepaham, tidak sependapat. Banyak ketika itu orang-orang yang sudah katanya mengenal Kristus, orang-orang yang sudah katanya percaya Yesus, orang-orang yang sudah katanya menerima Tuhan sebagai dan juru selamat, tetapi ternyata hidupnya hanya menjadi batu sandungan. Maka bermunculanlah pikiran-pikiran yang negatif dan itu melemahkan orang. Isu yang ketiga, Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 12. Bisa baca, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu, kukatakan ini, bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Lanjut. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Lanjut 17-19, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dan Epafroditus suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah.
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Saudara, isu yang ketiga ini tentang uang. Bapak-bapak gereja pada waktu saya dulu masih seperti cucu-cucu saya di gereja sering menyampaikan begini. Katanya kalau pendeta gemuk, katanya kurang puasa. Ya. Kemudian pendeta punya rumah bagus, katanya nggak prihatin hidupnya. Terus kalau pendeta itu kurus, aduh menyanyiakan berkat Tuhan. Padahal yang namanya jemaat mempersembahkan dengan, Paulus berkata, saudara, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apabila gembala saudara di tempat ini kaya, saudara bangga enggak? Yang jawab cuma 2 orang. Kalau gembala Bapak Ibu Saudara di sini kaya, berkelimpahan, diberkati Tuhan, rumahnya susun 7, mobilnya ada 7, Alphard semua, saudara bangga enggak? Bangganya nih berat loh nih. Mana Bu Yohana? Mana Bu Yohana nih? Bangganya berat nih loh. Saudara, kasus yang ketiga itu seringkali muncul di dalam gereja. Ya, masalah uang itu masalah yang sangat sensitif. Saya bersyukur hari ini saya bicara di tempat ini saat saudara sedang merenovasi sebuah tempat. Amin. Karena merenovasi sebuah tempat bukan hal yang kecil dan biayanya nggak kecil. Kita bersama-sama akan melihat dan berdoa, bukan hanya melihat dan berdoa, tapi dompet harus dibuka untuk merenovasi sebuah gereja. Puji Tuhan, saya sudah selesai merenovasi. Dan saat saya merenovasi, saya tidak punya uang. Kas gereja minim. Tapi kami hanya melangkah dengan iman. Bertatih-tatih, 2 tahun baru selesai. Bersyukur kepada Tuhan bisa selesai. Kenapa? Saat renovasi itu masa COVID, saudara. Ya, kami nggak ada ibadah. Jemaat banyak yang dimasuk ke rumah sakit. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan. Saya 53 hari. Saudara, saat-saat seperti itu sungguh membutuhkan sebuah pemikiran yang positif. Saat-saat itu membutuhkan sebuah pemikiran yang baik. Bagaimana menyelesaikan sebuah proyek pekerjaan Tuhan yang dipercayakan, yang disuruh, yang diperintahkan oleh Tuhan supaya proyek itu selesai. Amin. Mari kita akan belajar. Next. Lalu bagaimana caranya kita supaya kita bisa menang daripada pikiran yang negatif. Iman kita ini bisa mengalahkan pikiran yang negatif yang muncul di dalam diri kita. Yang pertama, Filipi 4 ayat 5 berkata begini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, langkah pertama adalah buktikan bahwa Anda itu benar. Buktikan bahwa apa yang kita pikirkan itu benar. Buktikan pendapatku itu benar. Buktikan ideku itu benar. Buktikan apa yang aku pikirkan dan aku sampaikan dalam forum pertemuan besar, rapat panitia proyek pembangunan rumah Tuhan adalah benar. Amin.
Kalau kita tidak bisa membuktikan sesuatu yang menjadi gagasan kita bahwa itu adalah benar, itu sebuah kebenaran, itu datang daripada Tuhan, saudaraku, maka akan bermunculan asumsi-asumsi, pemikiran-pemikiran yang negatif akan bermunculan dan akhirnya akan timbul perselisihan. Tetapi ketika kita bisa membuktikan bahwa kita benar, ya, hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Seringkali Bapak Ibu katanya takut dikatakan sombong kayak gitu ya. Takut dikatakan sombong sehingga kebenaran ini, kebaikan ini nggak pernah dimunculkan. Ide-ide kreatif nggak pernah dimunculkan. Ide-ide yang baik nggak pernah dimunculkan. Ketika kita dalam forum, padahal itu sedang membahas sesuatu yang sangat penting dan urgent, saudara, ternyata sebetulnya ada di dalam diri kita, itu ada, tetapi sungkan untuk disampaikan. Jangan salahkan Tuhan ketika Tuhan tidak membuka kepada kita. Nah, seorang beriman kepada Kristus pasti memiliki integritas. Ya, buktikan bahwa Anda itu benar. Berarti orang itu memiliki integritas atau berintegritas. Nah, integritas adalah menunjukkan konsistensi. Aduh, sudah apa-apa jadi bacanya begini. Integritas adalah menunjukkan konsistensi antara ucapan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari sehingga perilaku dan tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkan. Biasanya orang ini berpikir positif. Saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, mari Bapak Ibu, iman yang harus kita miliki, saudara, setiap kita orang yang memiliki iman kepada Kristus akan terus dibawa, didorong, diantar, dibentuk, dijadikan supaya kita hidup berintegritas. Amin. Apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan sama. Kalau bahasa Purbalingga itu blaka suta. Mana orang Purbalingga? Mana orang Purbalingga? Ngerti nggak bahasa blaka suta? Ayo, tahu? Tahu nggak? Tahu nggak? Nih, jangan-jangan orang Purbalingga nggak ngerti nih blaka suta. Apa sih Pak blaka suta gitu ya? Ya itu tadi. Neng jero orang neng jawab pada baik, saudara ya. Apa yang ada dalam hati, yang ada dalam pikiran, yang diucapkan dengan yang dilakukan menteng siji. Amin. Blaka suta. Jemaat Purbalingga akan menjadi orang yang blaka suta karena memiliki integritas. Itulah yang akan mengalahkan pikiran yang negatif. Tepuk tangan buat Allah kita, sebab pikiran kita pasti positif. Amin. Yang kedua, saya tidak mau lama-lama. Yang kedua, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Seorang yang beriman kepada Kristus pasti suka berdoa. Ya Pak ya? Saya ragu saudara ya, mengaku orang Kristen tapi nggak pernah doa, ya ragu lah saya lah. Kalau menara doa pada datang enggak Bu? Ya, saudara berdoa sehari berapa kali? Ayo, jujur. Orang yang percaya Yesus, ya, seorang yang beriman kepada Kristus, memiliki iman percaya kepada Kristus, pasti suka berdoa. Saya mencatat seperti ini, saudara. Pasti suka berdoa. Betul? Betul? Yang suka berdoa katakan amin.
Tuh kan cuma 50% Pak, Bu, ya kan? Berarti nggak semua suka berdoa. Bertobat hari ini. Saudara, saya ragu iman saudara. Orang yang percaya Yesus, orang yang beriman kepada Kristus pasti suka berdoa. Tuh yang amin cuma 2 kan tuh. Coba. Ya. Saya tanya lagi, ngomong lagi nih. Orang yang percaya Yesus, yang mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti suka berdoa. Semangat, mantap, haleluya. Jadi saya nggak tanya lagi. Nah, saya tulis begini Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Tuhan. Betul? Betul? Nah, ketika kita baca Alkitab, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Persoalannya adalah kita berdoa tetapi tidak baca Alkitab. Jadi kita hanya ngomong aja dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, kita tidak tahu apa yang Tuhan bicarakan kepada kita. Pincang Bapak Ibu. Maka timbul pikiran-pikiran yang negatif. Kenapa? Kita tidak pernah mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Maka muncul pikiran negatif dan akhirnya akan berpengaruh kepada iman kita sehingga ada kekhawatiran di dalam hidup. Pikiran negatif yang muncul dalam kita akan mengarahkan kita kepada kekhawatiran. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Burung di udara yang tidak nanam, tidak punya lumbung, dikasih makan sama Tuhan. Betul? Betul? Bunga di padang yang saudara tidak menenun dan lain sebagainya, dihiasi Tuhan sedemikian rupa. Apalagi kamu. Apalagi kamu, Bapamu di surga pasti akan memelihara kamu, akan mencukupkan. Nah saudara, ketika pikiran negatif itu muncul, maka kekhawatiran mulai. Saya merasakan seperti ini hari-hari ini Bapak Ibu. Makanya ketika para pemimpin rohani menampilkan sebuah tema dalam 1 tahun, itu menjadi sebuah pergumulan. Menjadi sebuah pergumulan, menjadi sebuah doa yang terus dipanjatkan dan bertanya kepada Tuhan. Tujuannya apa Tuhan memberi tema yang seperti ini? Tujuannya ini umat-Mu mau dibawa kemana? Tuhan memberikan tema seperti ini. Tema yang ada adalah bangkit dan jadilah, jadi teranglah. Apa tujuannya Bapak Ibu? Ternyata Tuhan sedang membawa kita supaya kita tidak kembali lagi mempunyai pikiran negatif, supaya tidak kembali lagi mempunyai asumsi-asumsi yang buruk, tetapi supaya bangkit dan kita menjadi terang, menjadi berkat, tidak lagi berpikir yang neko-neko dan macam-macam, tapi pikirannya adalah baik, baik, dan baik, dan baik. Amin. Situasi kondisi zaman ini sungguh saudara, saya sempat bicara dengan beberapa teman hamba Tuhan. Kalau tema dari GBI itu tetap beriman teguh kepada Kristus. Ketika menerima tema itu Bapak Ibu, ini sungguh-sungguh iman ini harus diperkokoh. Iman ini harus dikuatkan. Karena situasi dan kondisi hari-hari ini sungguh saudara tidak menentu. Yang saya cerita tadi Bapak Ibu, umur 38 tahun sudah dipanggil Tuhan. Kemarin dia masuk rumah sakit. Dari rumah sakit sini penuh, rumah sakit sini penuh, rumah sakit sini penuh, rumah sakit penuh. Hampir di Purwokerto rumah sakit semua penuh. Dan
Dan akhirnya ketemu satu rumah sakit yang sepi, tapi peralatan cukup. Masuklah ke sana. Saya berkata begini, apa saudara? Membuktikan bahwa dunia ini sedang digoncang. Tadi malam terasa ada gempa bumi. Gede ya? Gede ya? Di sini gede nggak? Oh, nah itu, saudara, saya lagi berdoa, lagi mempersiapkan ini, saudara. Saya di meja lagi ketik, kok yuk. Ini saya keluar dari ruangan, di depan tak lihat pohon pisang, yuk, pohon kelapa, yuk. Puji Tuhan, saudara. Dan itu cukup lama loh, cukup lama, betul nggak? Ini saya nggak bicara negatif loh, si positif loh ya. Cukup lama, Bapak Ibu. Saya hanya katakan, Lindu, bangunkan tetangga, maksudnya biar tetangga pada bangun gitu ya. Lindu, gitu. Nah, ketika ada saya tinggal di tepi laut. Pikirannya apa? Pikiran negatif yang muncul apa? Betul nggak? Jujur loh, betul nggak? Tapi saya rasakan begini, waktu mau muncul pikiran itu saya mikir, enggak, ini kecil, nggak akan terjadi suami. Sudah ditolak dulu, Pak. Ya, Bapak Ibu. Kemudian harga-harga para bisnismen di sini, ya, mengikuti pergerakan harga ini kadang-kadang susah, bingung apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kerugian yang terlalu banyak, tetapi tetap memperoleh keuntungan. Ini membutuhkan pemikiran-pemikiran yang cerdas, membutuhkan pemikiran-pemikiran yang cemerlang, ide-ide yang bagus. Tetapi coba kalau kita berpikir, aduh harga semakin naik, aku masih bisa jualan enggak? Lah saudara, ya sudah dilindas sekalian. Saudara, justru saat-saat seperti ini kita harus memiliki pemikiran yang baik. Amin. Hilangkan itu pemikiran negatif, kekhawatiran itu disingkirkan, bawa kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, dan jangan lupa ketika kita sudah berbicara kepada Tuhan tentang persoalan masalah yang kita hadapi, yang kita rasakan, yang kita alami, jangan lupa dengar suara Tuhan. Sehingga kita bisa melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu terobosan, ekspansi sesuai dengan tuntunan Tuhan. Maka saya percaya yang lain boleh amblas, yang kita tetap melejit naik. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Loh sungguh saudara, ada satu jemaat saudara ya. Ada satu toko mau ditutup. Om tutup aja Pak ya. Kenapa? Sepi banget loh kayak gini. Saya bilang gini, jangan. Kalau dagang kayak begini ini musiman, saya bilang kayak gitu. Enggak loh, mau buat satu lagi, mau buka toko, katanya mau buka toko satu lagi kayak gitu. Saya diem saudara. Buka toko kayak buka warung kacang kayak gitu ya, saudara. Di mana? Di sini. Saya diam sebentar. Kemudian, oke, yuk kapan kita ke sana? Ngapain Om? Doa dulu. Doa keliling dulu. Karena tempat itu, kota itu pasti banyak penghuninya. Banyak penguasanya. Saudara, kami ke kota itu doa keliling Bapak Ibu. Mau buka toko kayak mau buka gereja. Doa keliling saudara. Dan menemukan satu tempat yang sangat bagus. Jadilah tempat itu dikontrak. Dan mungkin hari-hari ini sudah mulai buka di sana. Kanan kiri boleh berkata aduh dan tolong. Tetapi anak-anak Tuhan tetap dibawa naik oleh Tuhan. Karena apa? Mempunyai pemikiran-pemikiran yang cerdas dan positif. Amin.
Haleluya. Next, ini saya mati. Ya, yang ketiga. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu sudah berdoa, jangan lupa baca Alkitab. Baca apa? Baca apa? Saudara punya Alkitab? Yakin? Kalau nggak punya, minta sama Bu Gembala nanti. Kalau nggak ada Alkitab itu, Alkitab nggak apa-apa. Alpon juga nggak apa-apa saudara ya. Yang penting isinya sama dengan firman Allah, dengan Alkitab. Yang ketiga, Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang terakhir, beralih perhatian kita kepada hal yang lain. Saya dulu sering ngobrol dengan teman-teman kerja, saudara, ketika sudah masuk dari toko ke toko, dari warung ke warung, ternyata dagangan yang saya bawa itu kok masih banyak, ya. Saya cerita gini pasti saudara langsung nanggap apa sih pekerjaannya Pak Ruben dulu, gitu ya. Nah, saudara, maka kumpul di satu warung, satu tempat biasa itu teman-teman kumpul di situ. Kemudian salah satu, aduh aku semumat banget ke. Orang yang setor ge mengkok gitu ya. Umat banget ke nyongkis. Nah, kemudian di sela-sela gitulah saya berkata begini. Nih, wis ora dipikir. Wis ora nyandak ya, wis ora dipikir. Jebluk mengkok. Bahasa Banyumas ke ya. Bahasa Banyumas, jeblok mongko. Saya bilang gitu. Ternyata Alkitab ada ayatnya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Artinya begini, beralih pikiran kita dari memikirkan sesuatu yang berat, memikirkan sesuatu yang susah, memikirkan sesuatu yang memang sudah bisa, tidak bisa kita pikir, beralih ke pikiran yang lain. Amin. Beralih kepada pikiran yang lain. Dan ketika kita beralih pikiran kita kepada pikiran yang lain, justru muncul sebuah ide untuk menyelesaikan masalah yang satu ini. Pernah ngalami gitu? Pernah ngalami gitu Bapak Ibu? Pernah? Saudara sedang dilanda sesuatu masalah yang berat sekali saudara. Tiba-tiba mata melihat, apa itu? Mencuri perhatian kita. Ketika mata melihat dan kita mendekati itu, wah ternyata ada sesuatu yang menarik sekali. Otomatis pikiran kita beralih toh. Dari sesuatu yang indah, yang kagum, maka seger saudara. Pikiran kita yang tadinya penat menjadi seger, menjadi bersih kembali, jernih kembali. Nah ketika kita mikir, ternyata harusnya tadi begini. Akan menemukan ide yang baru. Ketika kita beralih perhatian kita untuk memikirkan yang lain. Karena Alkitab mencatat kepada kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Berpikirlah apa yang patut Anda pikirkan, maka Allah akan menyertai Anda. Amin. Berpikirlah apa yang patut Anda pikirkan, maka Allah akan menyertai Anda. Rasul Paulus memberikan sebuah contoh keteladanan yang baik kepada orang-orang yang ada di Filipi. Dan aku telah
dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Paulus memberikan keteladanan yang luar biasa kepada orang-orang yang ada di Filipi. Bagaimana dia saat dia disesah, saat dia disiksa, hampir mati, tapi dia tetap hidup. Dia miskin tapi memperkaya banyak orang, saudara. Dia ada di dalam penjara tetapi masih tetap bisa melayani jemaat, melayani umat Tuhan lewat surat-surat yang dia kirim kepada jemaat. Nah, inilah yang harus kita ikuti, memotivasi dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, berpikirlah jernih dalam kehidupan kita. Berpikirlah apa yang patut Anda pikirkan, maka Allah akan menyertai Anda. Colek kanan kiri, pikirkan yang baik. Amin. Amin. Pikirkan yang baik. Maka sesuatu yang baik akan bermunculan dalam kehidupan kita. Hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia, hal-hal yang benar akan bermunculan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya hidup kita pun akan dituntun kepada satu kebenaran dan kebenaran dan kebenaran yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bereskan Alkitab kita, kita berdiri dan kita berdoa. Ku hidup percaya janji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Saya kepingin mendengar jemaat saja yang menyanyi. Ku yes. Amin Tuhan. Glory. Benar Tuhan. Ya Tuhan. Amin Tuhan. Meski dalam kesesakan
saudara hari ini ada di tempat ini, tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran saudara. Apa yang sedang saudara gumuli, apa yang sedang saudara hadapi. Tentang ekonomikah, tentang usahakah, tentang pekerjaankah, tentang rumah tanggakah. Mungkin sudah muncul pikiran-pikiran yang negatif dalam hidupmu, asumsi-asumsi yang buruk dalam hidupmu. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, mari kalahkan dengan imanmu. Tetap percaya, tetap percaya. Yesus sanggup tolong saudara. Yesus sanggup jamah saudara jika engkau sedang mengalami sakit penyakit. Yesus sanggup sembuhkan saudara. Engkau menghadapi jalan buntu, Tuhan sanggup membuka jalan bagimu. Engkau sudah kehilangan arah, Tuhan sanggup mengembalikan arah kepadamu. Tetaplah memiliki iman kepada Dia. Tetaplah berpikir yang baik. Milikilah integritas. Bawalah semuanya kepada Tuhan dalam doamu dengan ucapan syukur. Alihkan pikiran-pikiran yang jahat itu kepada pikiran yang baik, sehingga engkau akan terus dituntun oleh Tuhan. Allah yang memberikan damai sejahtera, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hidupmu, menuntun engkau, memimpin engkau, sehingga engkau menemukan dan mendapatkan apa yang sedang engkau cari dan gumulkan. Haleluya, haleluya Tuhan. Punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar. Haleluya. Dia tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Dia tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Engkau yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, dan engkau tetap memiliki pikiran yang positif kepada Tuhan, tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Bapak, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Demi nama Tuhan Yesus, engkau tahu pergumulan mereka, pribadi lepas pribadi. Engkau melihat sampai ke dalam hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, pengurapanmu, jamahanmu, pertolonganmu, berkat-berkatmu tercurah, tercurah, tercurah. Terima jawaban doa, terima pengabulan doa di
mau berdoa buat saudara yang masih seringkali muncul pikiran negatif dalam hidupmu, sehingga kekhawatiran menggerogoti jiwamu, kekhawatiran menggerogoti jalan hidupmu. Angkat tangan saudara. Bapak kau lihat, ini anakmu. Ini orang yang kau pilih oleh Tuhan. Ini orang yang sudah engkau tebus dengan darahmu. Seringkali muncul pikiran yang negatif, bahkan kekhawatiran terus menggerogoti jalan hidupnya. Hamba berdoa, Tuhan, kuatkan, mampukan dia untuk mengalahkan pikiran negatif. Mampukan dia imannya supaya bertumbuh di hadapan Tuhan, sehingga negatif dihalaukan dari hidupnya, dan muncullah ide-ide yang kreatif, pikiran-pikiran yang kreatif, pikiran-pikiran yang positif, dan itu memberkati hidupnya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Sepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Sepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sorakan haleluya. Aku menang. Aku menang. Aku menang. Aku menang. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Hamba-Mu sudah berhenti berdoa. Hamba percaya kuasa Roh Kudus akan menyempurnakan dalam setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah siap untuk menerima berkat Tuhan. Kami menengadahkan hati. Kami menengadahkan kedua tangan kami di hadapan Tuhan, untuk kami menerima berkat-Mu pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah sekarang segala rahmat berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Amin. Di dalam kasih karunia Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuat kuasa Roh Kudus, turun dalam kehidupanmu hari ini, menuntun langkah hidupmu, membuat engkau menjadi orang-orang yang berhasil dan diberkati Tuhan. Dari mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang menerima berkat dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.